Selamat datang semua di Formulasi Fotografi mulai basa-basi. Balik lagi dengan saya Syifa. Dan saya Amir. Kita kali ini udah jalan ke episode 2. Wih, gak berasa banget ya udah gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe. Ya pastinya. Sampai kita bisa lanjut ke episode 2 ini. Wow. Dan kita sekarang kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren dari episode pertama ya. Betul banget. Wow. Jadi kita udah ada nih di hadapan kita sekarang Pak Priyadi. Iya. Selamat datang Pak di Formulasi. Ya, terima kasih sudah diundang. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat. Dan kita nih bakal bahas tentang genre fotografi Pak. Oh, Itu oke. genre dokumenter dan jurnalistik Pak. Ya. Mungkin Bapak boleh kali jelasin ke penonton kita Yes. menurut pandangan Bapak tuh dokumenter dan jurnalistik itu seperti apa sih di fotografi? Oke, baik. Memang genre fotografi banyak ya, banyak sekali mulai dari portrait sampai ke sosial documentary. Nah, dua hal ini sebenarnya hampir sama gitu ya. Tujuannya itu memberikan informasi sebenarnya. Tapi bedanya adalah pada penggarapannya. Kalau kita lihat di jurnalistik itu lebih kepada informasi yang kemudian melalui foto, ya. Jadi informasi di media menggunakan fotografi, foto sebagai alat informasinya, ditambahkan dengan caption dengan penjelasan. Nah, biasanya itu diterbitkan dalam media lain seperti surat kabar, majalah, jurnal, website gitu-gitu. Nah, sementara dokumenter itu memang lebih pada informasi tapi risetnya dalam. Risetnya mengenai peristiwa, kejadian, mengenai sosial, mengenai hal-hal yang menarik dalam sejarah maupun peristiwa kejadian itu, tapi di dalam. Nah, seringkali kalau kita lihat di jurnalistik itu ada hal mendesak, jangan lupa ada soal waktu ya. Jadi dalam jurnalistik itu di pewarta foto itu menyajikan media informasinya tepat tapi juga waktunya cepat. Nah, sementara dokumenter tidak harus saat itu juga, bisa dia berlangsung lama dan bisa berulang-ulang didengarkannya atau diperlihatkannya gitu. Jadi kalau jurnalistik itu lebih kayak breaking news gitu ya Pak? Ya, ada bagiannya karena ada dua, biasanya ada yang penting cepatnya, satu lagi yang penting dia terekam. Nah, tidak harus segera. Gitu. Misalnya kalau kejadian kayak spot news, semakin cepat berita itu disampaikan ke masyarakat, lebih tinggi nilainya dibandingkan yang sudah lebih lama gitu ya. Tapi tetap dibutuhkan yang lama itu. Jadi gitu bedanya penjelasan tentang dokumenter atau dokumenter dengan jurnalistik. Ya, kalau dokumenter memang dalam risetnya, karena kalau di jurnalistik itu cepat ya, kan kita ada beberapa kali kita ada metodenya, misalnya seperti 5W 1H gitu ya, apa, siapa, mengapa, di mana, dan seterusnya itu. Tapi kalau dokumenter lebih dalam, hal-hal itu digali lebih banyak lagi datanya, lebih luas informasinya, sehingga seringkali dokumenter itu kadang-kadang disebut sebagai timeless ya, jadi bisa diulang lagi di beberapa waktu yang berikutnya. Sementara kalau berita cepat tadi memang segera diinginkan oleh masyarakat, pengen cepat tahu gitu. Kalau bisa berganti-ganti terus, bahkan beberapa sekarang detik yang sekian sama detik yang berikutnya beritanya udah beda lagi. Jadi kalau dokumenter butuh riset juga ya Pak ya? Yang mendalam, riset lebih dalam. Berarti Pak, kalau misalnya nih ya Pak, kayak contohnya nih kan kemarin tuh ada depo Pertamina itu. Kalau nggak salah itu kan dia udah pernah terjadi sebelumnya. Ya. Terus kan kalau ada berita ya sekarang berarti pada saat itu berarti itu kan berita terbaru. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang mengungkit dengan berita lama di itu berarti termasuk dokumenter. Nah, kisah mengenai kejadian-kejadian tadi tapi lebih dalam, memang dibutuhkan waktu untuk merekam peristiwa itu lebih dalam, maka dia dimasukkan ke dokumenter. Memang seringkali dibaca juga masa lalu seperti apa, atau prosesnya itu terjadi bagaimana, lalu kedudukan pemukiman dan kegiatan deponya seperti apa. Nah, itu dokumenter.
Di jurnalistik juga cepat, yang spotnya cepat disajikan itu juga sama sebenarnya. Saya juga cukup cukup panjang, tapi sajiannya tidak sepanjang itu, karena orang yang membaca berita hari ini apalagi dengan online ya, itu kan kepengen segera gitu, buka beberapa poin saja dapat dapat apa beritanya. Sementara kalau dokumenter tidak bisa secepat itu, orang butuh cukup waktu untuk bisa lebih dalam. Berarti Gitu. juga nggak bisa sembarangan juga ya Iya. komentarnya. Ya, kan memang dua-duanya membutuhkan kepekaan ya, kepekaan, kejelian, ketidakberpihakan gitu ya. Sama, dua-duanya juga tidak boleh berpihak gitu ya. Harus menyajikan dengan akurat. Itu tuh emang beberapa keharusan lainnya dalam penyajian itu. Dalam merespon sebuah kejadian, dia harus melakukan terapan. Eksekusinya memang harus rinci. Ya, tapi penyajiannya tadi waktu dokumenter jauh lebih panjang dan dalam. Iya kan, kalau ada orang lagi nonton apa di rumah, nonton dokumenter nih seru, itu biasa lama. Kalau nonton berita nih pengen tahu. Iya, langsung sekarang cepet banget ya langsung ya. Kurang lebih kayak gitu lah ya dokumenter dan jurnalis. Berarti bedanya di waktu ya. Dan termasuk di waktu ya, salah satunya di waktu. Salah satunya di waktu. Gitu. Oh. Terus Papri dari kedua genre itu ada nggak sih yang menurut Papri membuat menarik dan ataupun kesulitannya gitu dalam dokumenter maupun dalam jurnalistik? Di bidang Iya. fotografi. Sekarang kalau kita perhatikan aja, misalnya di jurnalistik itu dunia berkiblat ke ke Den Haag sekarang ya, ke Belanda. Di sana ada satu kumpulan besar yang bicara soal jenis-jenis foto jurnalistik gitu. Nah, ada sport news, ada general news, ada daily life, ada sosial, ada art and culture, ada teknologi, environment gitu-gitu. Jadi dalam jurnalistik klasifikasi banyak sekali sebenarnya, macam-macam. Nah, tentu di dokumenter itu juga ada klasifikasi potret, tempat gitu ya, kejadian, peristiwa. Tapi memang menikmatinya berbeda tadi itu. Yang satu dengan cepat untuk orang jadi tahu, dapat informasi yang baik mengenai apapun yang terjadi di muka bumi. Yang satu lagi lebih kepada pendalaman gitu, riset yang cukup dalam, sehingga memang asiknya berbeda. Yang satu lebih kepada kecepatan memberikan informasi dan orang jadi tahu, sementara kalau dokumenter itu lebih dalam, lebih punya riset yang cukup panjang, sehingga orang jadi lebih memahami dalam bentuk yang lebih komplit gitu. Lebih tidak sekedar emosi sesaat, tapi lebih kepada pengetahuan yang dalam gitu. Ya, kasihkannya memang berbeda sebenarnya. Berarti Pak, kalau di fotografi kan tadi dibilang jurnalistik banyak isinya. Ada dokumenter salah satu ya. Terus kalau nggak salah ada foto cerita juga kan Pak. Yeah. Nah, banyak yang kayak foto cerita sama foto dokumenter itu mirip atau emang sama, atau apa sih Pak yang bedain dari untuk fotografinya sendiri gitu? Ya, tadi saya kira memang pembagian lebih pada kedalaman tadi ya. Kalau di jurnalistik kan misalnya kita kenal ada berbagai jenis penyajian. Yeah. Ada yang kita sebut sebagai single pictures. Single picture itu foto tunggal. Jadi misalnya Presiden Jokowi hari ini punya kegiatan bermacam-macam, ada 3 kegiatan. Tapi besok di news akan muncul biasanya cuma 1 foto. Nah, itu single picture yang mewakili kegiatan presiden saat itu. Ya. Nah, ini tidak mudah memilih banyak kegiatan presiden kemudian hanya 1 yang dipilih, itu tidak mudah. Memilih foto 1 yang kuat sekali. Nah, itu kita sebut sebagai single pictures. Nah, sementara ada serial foto itu foto-foto yang jenisnya sama, mengenai pelabuhan, mengenai pasar, mengenai kota, itu serial foto. Nah, satu lagi yang foto bercerita tadi, memang itu masih jadi perdebatan, tapi ada yang mengklasifikasikan sebagai ada picture story, ada essay foto essay. Yang picture story itu lebih ke fakta, jadi cerita kisah-kisahnya yang dibuat itu ada metodenya, memang menceritakannya itu apa yang kita lihat, jadi semua orang melihat yang sama. Sementara essay foto itu kejadian sama, tapi cara memandangnya subjektif. Jadi tergantung cara berpikir si fotografernya. Jadi buat karyanya. Ya, jadi essay foto itu kadang-kadang dianggap berbeda gitu dibandingkan picture story. Nah, di dalam jurnalistik itu yang picture story ini
disyaratkan tuh 3 foto sudah dianggap sebagai picture story. Kan ada biasanya ada disebut sebagai pembuka, ada isi yang paling tinggi emosinya, kemudian penutup. Setidaknya ada 3 setidaknya ya. Sementara kalau dokumenter itu dulu bisa lebih banyak itu foto-fotonya, karena mengisahkan sesuatu yang lebih luas dan lebih dalam, maka detailnya lebih banyak lagi, close up-nya, emosi-emosi yang didapat, terus tempat-tempat yang sudut-sudut yang menarik itu jauh lebih dikembangkan lebih dalam di dokumenter gitu. Itu jadi bedanya. Kalau story yang 1, 2, 3 3 ya tadi. Ya, disyaratkan 3 foto udah dianggap bisa sebagai story. Iya, memang perkembangannya sampai sekarang juga berubah terus ya. Misalnya tadi saya bilang bahwa ada dalam jurnalistik itu ada single pictures, ada yang mereka sebut sebagai picture story karena lebih dari 3 foto, tapi juga ada yang disebut sebagai long term project. Itu ada satu project lama, misalnya bikin bendungan, bikin bangun kota gitu, itu proyeknya lama. Nah, dia bikin serial foto-foto yang mendeskripsikan perjalanan pembuatan dam atau pembuatan kota tadi. Nah, itu disebut sebagai long term project gitu. Ada yang disebut sebagai contemporary project juga, contemporary art. Jadi pendekatannya lebih kepada kegiatan yang spesifik, yang nggak selalu ada gitu. Misalnya kisah-kisah mengenai penanganan COVID gitu. Itu kan tidak selalu berulang. Cuma saat COVID aja. Iya. Gitu. Jadi tetap balik ke momen berarti ya, tentang selalu soal kejadian. Kapan-kapannya gitu, jadi nggak sembarangan. Kepekaan fotografinya. Persis. Memang yang dibutuhkan buat teman-teman yang kepingin mendalami bidang ini, yang pertama dia peka terhadap situasi lingkungan. Dia peka apa enggak? Kalau orangnya nggak peka, cuek aja gitu, itu nggak masuk yang klasifikasi itu. Yang kedua, keingintahuan yang kuat. Want to know, dia pengen tahu aja kenapa begitu selalu bertanya. Emang kadang nyebelin ya kalau kita lihat nanya mulu gitu, karena dia pengen gali terus nih, apa dibaliknya apa gitu, sampai kejujuran, karena paling penting jujur ya. Jadi orang itu menyatakan sebuah pendapat objektif yang jujur, ya nggak boleh direka-reka gitu, karena reka nanti masyarakat yang menonton jadi ada tanda petik tertipu gitu kan ya. Dia mesti jujur, kalau dia memang sedih mesti kelihatan sedih beneran, karena memang dia sedih gitu. Jadi itu beberapa hal lain. Nah, kemudian di fotografi tentu skill fotografinya penting. Dia mesti bisa motret dengan alat tertentu, dengan kamera tertentu, dengan lensa tertentu gitu, dan situasi yang tertentu. Itu dia mesti jago banget, karena dia memberikan informasi dengan foto. Kalau dia nggak jago di alatnya, gimana dia bisa mengajarkan informasi gitu. Jadi dasar-dasar fotografi juga jangan dilupa kan. Ya, betul. Biar emosi dapet ya. Betul. Nah, memang penekanan pada dokumenter itu lebih pada gini. Dokumenter itu sama-sama dua-duanya sebenarnya fakta kejadian yang ada di masyarakat. Tapi kepekaan dokumentarian itu memang dianggap perlu karena dia bisa saja tidak secara emosional tidak tinggi, tapi sebenarnya ini merupakan kejadian yang penting. Nah, itu dokumenter itu harus lebih peka, biasanya tidak muncul di permukaan yang keras gitu ya. Misalnya kejadian pelumpang aja, itu kan kejadian yang paling keras adalah terbakarnya, terus korban-korban, kerusakan dan seterusnya. Tapi didalami lagi, ada apa nih orang-orang ini sebenarnya, kenapa tinggal di situ, dia tahu tempatnya berbahaya, kenapa tinggal di situ. Nah, itu jadi dokumenter bisa gitu. Berarti kalau secara dokumenter itu kejadian yang terjadi lama dan di riset lagi, berarti itu fotografernya juga harus konsisten ya memang itu ya? Iya. Konsisten itu maksudnya dia harus kan tadi kita tahu bahwa sebagai dokumenter jurnalis kan harus di tengah ya, tidak boleh berpihak gitu. Kalau bisa dia ada tengah-tengah objektif karena dia menyajikan fakta, nggak boleh mendorong opini tertentu misalnya. Nah, walaupun dalam kasus tertentu kadang-kadang dokumentarian dan jurnalis suka juga minggir ke sana. Nah, tapi itu dia mesti riset tadi itu, artinya semua aspek harus dipelajari. Berbeda yang terlewat ya. Harus nggak terlewat. Tuh itu udah paling gawat ya. Mungkin gue kalau minum dulu. Oh iya, makasih. Ini dari siapa? Ya, barengan ini juga. Tim evaluasi.
Bener-bener biar nggak ya. Iya. Ya, jadi gitu guys tentang dokumenter dan fotojournalis. Tapi Bapak sendiri pasti pernah berkecimpung di dokumenter atau jurnalistik sendiri? Iya. Jadi ada beberapa, kalau saya dulu kan pernah memang di majalah ya, dan 5 tahun saya jadi redaktur foto di sebuah majalah. Tapi itu masih bergaya lama karena belum masuk dalam dunia digital sekarang ini, jadi kecepatannya tidak setinggi yang sekarang. Dan majalah itu berbeda dengan surat kabar yang deadline-nya per jam ya, sementara kalau kami 2 mingguan sekali ya, rapat redaksinya 2 minggu gitu ya, menentukan rubrik apa gitu. Nah kalau yang dokumenter itu yang secara budaya saya hanya jadi asisten biasanya gitu, mengasistennya adalah fotografer utamanya, kemudian saya merekam, membantu mengisi bagian-bagian tertentu. Nah tapi ini kemudian saya pakai juga untuk teman-teman yang bekerja di komersial. Apakah ini melatih? Tentu, karena dengan dokumenter itu saya kemudian juga bisa banyak kerjaan dari company profile, membuat sebuah profil sebuah perusahaan. Itu juga pendekatannya hampir sama dengan pendekatan dokumenter. Ya, perlu riset yang dalam, perlu masuk ke dalam lingkungan dengan benar, lihat kacamata yang tepat, walaupun bedanya kalau di company profile kita harus memberikan gambaran yang menarik, yang bagus. Berbeda dengan dokumenter. Kalau dokumenter kan fakta. Memang cara yang bagus diperlukan karena di jurnalistik mau dokumenter pun kenapa foto mesti bagus? Karena dia harus bisa menarik minat penonton. Kalau fotonya jelek dia nggak masuk ke dalam situ. Padahal ceritanya bagus. Misalnya kita lihat aja kejadian tadi kita bicara soal penumpang itu, kejadian depo itu, kejadian kebakaran itu, lihat usaha para fotografer. Kan kepengen dapat foto-foto yang dramatis, foto yang keren, tapi juga sekaligus fotografis. Artinya secara estetika komposisi juga dianggap perlu untuk menghasilkan foto yang keren gitu. Selain dramatis itu, sehingga orang tertarik untuk lihat, kemudian baca isinya. Cara ini sulit sekali untuk menarik perhatian untuk orang masuk ke dalam ini. Karena orang ngeliat visualnya dulu biasanya. Pasti. Makanya kadang-kadang kita ngeliat misalnya gempa bumi gitu, pasti dicari gambar-gambar yang menarik ya. Menarik itu misalnya menyedihkan, keras, kejam misalnya gitu. Walaupun di dokumenter itu dan jurnalistik tetap ada batas etika itu yang perlu diperhatikan. Ya ada beberapa hal yang nggak boleh disampaikan atau disensor gitu, karena ada batas, itulah batas yang disebut sebagai kejam itu ada batasnya, seram itu ada batasnya, terus rusak juga ada batasnya gitu. Jadi ada etika, nggak boleh sembarangan, walaupun kejam dramatis juga pasti ada batasnya. Karena itu berpengaruh, foto itu berpengaruh loh buat masyarakat ya. Kalau kita menyediakan foto-foto yang maka kemudian kita sepakati untuk dilarang, ya jangan keluarkan. Kalau dikeluarkan itu mengganggu. Impactnya ada gitu. Pasti menyeramkan. Ada batas-batas. Mata pisau ya orang-orang. Pasti. Bisa jadi memerang gitu ya. Iya betul. Ada batasnya dong, tetap harus. Ya tapi kisah. tetap harus menarik. Gitu. Betul, kisah misalnya gini. Kita pernah lihat ini tayangan bagaimana penjahat itu bisa merusak mobil kita dengan melempar pecahan busi yang ada keramiknya itu, kalau dipecah dikumpul itu, kalau dilemparkan ke kaca tuh pecah langsung. Nah itu kan sebagai pengetahuan, tapi itu kan menjadi ide buat para penjahat tuh bisa gitu ya. Malah jadi ide nih. Jadi membahayakan sebenarnya. Jadi referensi. Sama seperti berita-berita lain, kayak misalnya kemarin ada beberapa kisah yang menyeramkan, ada penguburan jenazah gitu ya. Jadi ada orang dibunuh kemudian jenazah mayatnya ditanam gitu ya. Itu kan konteksnya memberikan berita. Tapi dari sisi yang lain penjahat jadi gitu ya. Bisa gitu ya. Jadi ide buat dia. Itu bahayanya kayak gitu. Makanya ada kode etik ya, ada hal-hal yang kita sepakati untuk dibahas, dibatasi, ada sensor gitu yang perlu dilakukan supaya orang jadi nggak menggunakan itu sebagai alat kejahatan gitu. Nggak sembarangan ya. Iya. Dibina dengan orang salah ya. Itu penjelasan tentang dokumenter, jurnalistik dan semua yang berkaitan dengan itu.
Pak Pri sendiri ada nggak pesan gitu buat teman-teman yang nonton mungkin Oh. yang mau nanti ngambil tentang Kalau nggak ada mungkin yang mau jadi fotografer Iya. dokumenter, Oh, iya, iya, jurnalistik, iya. profesional gitu. Iya. Saya kira kalau nanti teman-teman lihat ya di dunia jurnalistik maupun di dokumenter, bisa lihat di begitu banyak tayangan televisi-televisi yang cable TV atau televisi yang kita kenal memang menayangkan kisah-kisah melalui dokumenter ya. Nah itu menarik banget. Jadi sekali lagi tadi itu sifat-sifat keingintahuan yang tinggi itu yang harus dipunyai, karena di dokumenter itu begitu banyak hal yang bisa dibongkar, dibuka, dan buat teman-teman bayangkan teman-teman akan jadi orang yang memberikan informasi, lalu bisa memberikan wawasan kepada bangsa kita gitu, pada teman-teman yang lain. Itu kan sebuah kenikmatan yang bukan cuma sebagai profesional tapi juga pahalanya luar biasa gitu. Ya. Banyak sekali di Indonesia tuh sekarang, bayangin aja kita punya pulau aja ada belasan ribu ya, 17.000 pulau, kemudian sukunya ada lebih dari 700-an ya, kemudian bahasa ribuan ya. Jadi itu bagian dari dokumenter kita yang bisa bekerja. Jadi kalau soal lapangan kerja banyak, kalau soal tempat yang belum dieksplor banyak banget. Gitu teman-teman. Dan jangan lupa peka dan keinginan tahuan tinggi itu penting jadi buat. Dan jangan lupa juga batasannya. Iya. Jadi kita harus sadar. Siapa tahu justru di dekat kita sendiri ya bisa kita ungkit loh buat dokumenter gitu kan, banyak banget tadi yang diungkap. Saya juga banyak sekali tanya sama teman-teman, ternyata misalnya gini, kita sering kenal lah ya, Baduy tahu, kemudian Kampung Naga tahu di Garut sana, tapi ada Cipta Gelar, ada Kampung Cililin, ada kampung-kampung lain di tempat-tempat dekat Cirebon yang berbeda, ada suku-suku tertentu di Jawa Barat aja nih, saya ngomong soal Jawa Barat, belum sampai Papua sana, sampai Ambon, lebih banyak lagi hal yang belum kita bongkar bisa. Itu calon-calon nanti iya dong. Nah itu bisa jadi bahan ya. Mungkin di sini Amir mau lanjut kali ke dokumenter, kan gak ada yang tahu. Iya, karena selama ini memang banyak sekali televisi nasional negara lain yang datang ke sini, malah mereka yang menggarap itu. Sementara kita sendiri banyak banget yang masih bisa dieksplor ya. Iya, ratusan suku di Kalimantan maupun di Papua itu belum semuanya terbongkar. Banyak sekali yang mereka unik sekali. Tapi alumni dari Polimedia sendiri tuh ada pasti kan Pak yang ngambil tentang dokumenter atau jurnalis ini? Iya, ada beberapa memang saya kira baik, sudah punya arah yang tepat gitu ya. Tapi untuk kerja saya belum lihat ada teman-teman kita di Polimedia yang bekerja di jurnalistik yang saya dengar gitu ya. Tapi kalau magang sudah banyak dan beberapa sekarang juga ada di tempat-tempat yang menarik bersama dengan, karena memang sebenarnya jurnalistik maupun dokumenter ini kan tidak banyak gitu ya. Kalau dokumenter jarang sekali. Kalau di jurnalistik banyak sekali tempatnya, tapi sekolah juga banyak gitu masalahnya. Jadi kita rebutan dengan sekolah lain untuk penempatan sebenarnya. Mungkin teman-teman fotografi Polimedia mau kali kerja di bidang dokumenter ya kan? Atau jurnalistik ya? Iya, atau jurnalistik. Jadi kita sudah mulai ada. Betul. Kalau kita ingat perkataan Presiden Jokowi, dia bilang bahwa di beberapa tahun yang akan datang ekonomi kita akan mengarah kepada ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif akan menjadi tulang punggung. Kenapa? Karena sumber daya alam kita makin berkurang. Nah, kita punya tadi itu ratusan suku bangsa yang itu menjadi potensi di semua hal, mulai dari makanan, arsitektur, kemudian seni, budaya, lagu, banyak sekali yang bisa diangkat. Nah, memang kearifan lokal itu yang ngangkat pertama kali adalah para dokumentarian itu. Banyak banget yang bisa digali dokumenter dan jurnalistik ini ya. Untung banget loh kita bisa mengundang Pak Pri buat jelasin tentang dokumenter dan fotografi ini. Iya. Dasarnya sampai
cara mengeksekusinya sampai logikanya dan batas-batasnya tips-tipsnya banyak banget loh. Ini nggak kerasa nih udah 25 menit. Wah, Ini udah nemenin kita banyak banget ilmu yang bisa didapat. Jangan lupa sih dicatat tuh kalau bisa. Siapa tahu dari hal-hal kecil, dari mulai kepekaan terhadap pacar, bisa jadi kepekaan terhadap keadaan loh, bisa jadi fotografer jurnalistik terkenal, bisa jadi ya. Pasti Papi tuh Kemungkinan ya. ngedukung gitu. Iya pasti ya, pasti. Kalau doain buat para calon-calon fotografer dokumenter. Karena udah jelasin banget ini loh. Ya, mungkin semakin banyak fotografer jurnalistik dan dokumenter, maka semakin banyak juga keunikan Indonesia yang terekspos lagi ya, makin banyak pasti ya kan. Dari April sendiri mungkin ada apa sih yang jangan dilupain deh kalau mau ngambil foto dokumenter atau jurnalistik gitu buat teman-teman kita yang jangan dilupain. Ya, saya kira tadi mengenai wawasan ya, jangan pernah membatasi diri, karena sekarang ini dengan internet kita mudah sekali mendapatkan informasi. Nah, tapi jangan batasi kita untuk hanya main game misalnya atau menyibukkan diri, tapi buka seluas-luasnya. Jadi selama ini kan negara juga udah mulai bikin yang namanya kampus merdeka untuk menukar mahasiswa dari berbagai macam tempat. Itu salah satunya. Jadi meluaskan kemampuan pikiran kita dan wawasan kita mengenai Indonesia yang sebenarnya luar biasa besarnya. Itu saya kira jadi penting supaya kita nggak cepat gitu ya. Jadi luas, dengan begitu kita bisa bisa melanglang buana gitu. Jadi saya tantang untuk bisa tidak cuma mengenal 5 pulau Indonesia, tapi mengenal ribuan pulau Indonesia gitu. Jadi masih banyak tempat ya, mulai dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas di utara banget itu sampai ke Pulau Rote di paling selatan. Masih banyak tempat yang perlu didatangi. Menarik. Jadi jangan lupakan itu ya semua teman-teman. Sudah nggak terasa banyak banget ya ilmu yang udah dikeluarin, dan mungkin bisa didapat ini ya. Formulasi fotografi mulai basa-basi. Tapi formulasi fotografi mulai basa-basi. Mungkin mulai kali kita tutup kali ya. Iya, karena sudah buka. Bareng-bareng Papri. Iya, dan tepuk tangan dulu buat Papri fotografi. Ilmunya sangat berharga banget ini Papri ya. Dan semoga kedepannya makin banyak lah bermunculan fotografer dokumenter jurnalis. Oke, dan semoga Papri juga kedepannya makin sukses di bidangnya Papri. Terima kasih sama-sama. Dan mungkin sampai sini dulu nih formulasi Polis 2 episode 2. Dan episode 3-nya mungkin bakal lebih menarik ya. Jangan lupa ditunggu-tunggu karena kita bakal ada banyak kedatangan yang lain yang lebih asik gitu. Maksudnya yang bukan lebih asik sih, yang asik-asik juga. Iya. Jangan lupa di-share, di-komen, di-subscribe. Oke, teman-teman aja. Saya Syifa Dan saya Amir. dan dengan Papri di sini. Jangan lupa sampai jumpa di formulasi Fotografi mulai basa-basi.